saya tidak bisa terima kenyataan kalau dengan surat panggilan ini saya harus terima kenyataan. Saya tidak bisa, Pak. Soalnya untuk apa saya dilantik? Ini saya mau menyampaikan keluhan saya. Mulai dari awal itu kami diberikan informasi bahwa dari Panwaslu Kecamatan ada pemberitahuan bahwa ada mau ikut PKD atau ada persyaratan yang mengatakan bahwa mau rekrut dari masyarakat Desa Wekiu. Jadi di situ kami masyarakat, kami punya niat atau semangat untuk ikut. Setelah itu kami mengurus persyaratan dan kami kasih masuk. Dari hasil penilaian Panwas Kecamatan, saya dinyatakan lulus administrasi. Selepas dari itu kami diberitahukan bahwa atau kami mengecek informasi bahwa tanggal 6 itu harus dilantik. Jadi saya juga bersedia siapkan diri untuk dilantik. Terus mulai dari tanggal 6 dilantik, kami diharuskan untuk melaporkan diri di tiap kantor desa masing-masing. Jadi saya pun jalankan seperti yang dikasih tahu. Jadi saya sempat melapor diri dan berdokumentasi juga dengan aparat pemerintah desa. Terkait dengan hal itu, tanggal 7 waktu itu juga saya tetap namanya sudah dilantik. Jadi saya jalankan tugas sebagai pengawas desa. Terus tanggal 6 pelantikan Pantarli, saya diundang walaupun diundang secara lisan. Saya pun turut hadir karena saya juga terlibat dalam pengawas desa. Jadi saya hadir untuk mengikuti acara pelantikan Pantarli. Seusai itu juga saya bekerja sebagaimana biasa, menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang pengawas desa. Terus dari tanggal kemarin, tanggal 19, tadi malam saya di WA Pak Ketua bahwa ada surat panggilan. Terus bahwa ini hari tanggal 20 saya harus turun dan ambil itu surat. Dan sekitar tanggal 13 saya ditelepon oleh Pak Ketua bahwa ada hal penting yang Pak Ketua mau bicarakan. Jadi saya pun ke sana. Terus saya menemui Pak Ketua di kantor sekretariat. Saya pikir ada keperluan mengenai tugas sebagai seorang pengawas. Ternyata bukan. Pak Ketua hanya berbicara bahwa kalau bisa saya menandatangani surat pengunduran diri. Saya langsung bilang, Pak Ketua, saya tidak bisa tanda tangan surat pengunduran diri. Untuk apa saya dilantik? Saya langsung berkata kepada Pak Ketua seperti itu. Pak Ketua hanya mengangguk kepala dan bilang itu sudah. Saya bilang, Pak, seandainya si Eron lulus lewat Desa Eku, kami Desa Eku juga lakukan hal yang sama seperti Desa Bena. Karena tujuan apa Pak dong rekrut dari Desa Ekiu? Kecuali kami dari Desa Ekiu tidak ada orang yang ikut mendaftarkan diri. Jadi setelah itu saya jalankan tugas, saya pulang dan esoknya saya jalankan tugas lagi sebagai seorang pengawas. Saya mulai kontrol Pantarli per tiap-tiap TPS untuk berdokumentasi dan mengirim laporan. Setelah itu kemarin tadi malam sekitar jam 8 lebih Pak Ketua mengirim lewat WA dan foto isi surat perihalnya berupa panggilan. Terus Pak Ketua tadi pagi telepon, saya membaca isi surat. Saya pikir hal yang biasa. Ternyata saya ke sana, Pak Ketua bilang, ini baca baik tanda tangan surat. Tadi pagi saya ke sana, Pak Ketua bilang tanda tangan dulu surat. Ini tanda terima, baru baca baik-baik isi surat. Terus saya tanda tangan, terlepas dari itu, Pak Ketua memanggil kami masuk ke ruangannya dan mulai berbicara. Ini saya sudah berusaha untuk mempertahankan kawan-kawan
tapi ini semuanya mengkaji dari Bawaslu. Jadi saya sebagai ketua saya tidak bisa apa-apa lagi. Kata Pak Ketua seperti itu. Hanya saya tetap bersikap, Pak, kalau bisa buatkan saya tembusan ke desa atau ke Bawaslu. Pak Ketua bilang, ini bukan urusan pemerintahan desa, ini urusan Bawaslu. Silahkan ruang Bawaslu terbuka. Saya tetap menjawab bahwa saya tetap akan ke Bawaslu untuk menyampaikan hal ini karena saya tidak puas. Terima kasih. Baik Bapak, mungkin saya mau sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan secara keseluruhan bahwa setelah pengaduan daripada masyarakat saya, yaitu Adel Talopo yang diberhentikan dari Panwas atau PKD Desa Oekiu, saya sangat tidak setuju karena sebagai seorang BPD yang melihat keadaan masyarakat, sepertinya ada hukum rimba di antara kita, yaitu yang kuat menindas yang lemah, di mana masyarakat kami sudah mengikuti seleksi dari awal, baik seleksi administrasi dan seleksi-seleksi lain sehingga dinyatakan lolos. Tetapi setelah itu dinyatakan gugur, padahal sudah dilantik. Nah, ini pelantikannya tanggal 6 bulan Februari tahun 2023. Nah, kemarin dari masyarakat kami menerima sepucuk surat dari Panwas Kecamatan yang menyatakan bahwa surat dari Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan membatalkan keputusan Panwaslu karena cacat seleksi itu cacat administrasi. Nah, menurut kami itu setiap orang yang ikut seleksi dan sudah dinyatakan lolos baru dilantik. Nah, apalagi dia sudah lolos administrasi. Nah, Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan nanti tanggal 16 baru dia melakukan seleksi. Berarti dia sudah melewati semua tahapan. Sementara orang sudah masuk dalam tahapan pencoklitan. Dari Pantarli sudah melakukan pencoklitan, dan masyarakat kami yang tergabung dalam Panwas desa ini, dia sudah melakukan kegiatan yaitu mengawasi administrasi dan menyatakan bahwa administrasi yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Amunduan Selatan itu cacat, sehingga mengeluarkan surat dan memberhentikan masyarakat kami. Ini saya sebagai BPD wakil masyarakat di sini, saya tidak setuju dengan ini karena itu bukan dilakukan secara murni, tetapi kemarin dalam pelantikan tanggal 6 dan setelah itu masyarakat Desa Bena naik ke Bawaslu dan melakukan ini penolakan terhadap yang lulus lewat Desa Bena itu, PKD yang lulus lewat Desa Bena itu mereka tidak terima, sehingga kesalahan Panwas Kecamatan Amunduan Selatan harus dilemparkan ke masyarakat Desa Oekiu untuk menanggung segala dosa mereka. Untuk itu saya tidak terima, Bapak. Baik, kami dari pemerintah Desa Oekiu, kami tugasnya itu mengayomi masyarakat. Masyarakat datang dengan membawa persoalan-persoalan yang ada di desa. Kami pemerintah akan menanggapi terkait dengan masalah kita punya PKD yang ada di Desa Oekiu. Yang bersangkutan Adel Talopo sudah pernah melapor diri ke kantor Desa Oekiu, dan kami juga sudah buat dokumentasi, dan bersangkutan juga sudah melapor ke Panwas Kecamatan Amunduan Selatan terkait dengan sistem kerja dan kelulusan yang ada di Desa Oekiu. Oleh karena itu hari ini tanggal 20 Februari 2023 yang bersangkutan atas nama Adel Talopo datang mengadu ke kami pemerintah desa terkait dengan kenapa sampai dari Panwas melakukan satu pembatalan atau yang bersangkutan dinonaktifkan kembali. Kenapa? Karena setahu kami tanggal 6 Februari 2023 itu sudah ada pelantikan PKD, dan kami pemerintah desa juga sudah dilaporkan dari yang bersangkutan atas nama Adel Talopo terkait dengan pelantikan dan tugas fungsi yang akan dilaksanakan di Desa Oekiu
untuk bisa melaksanakan aktivitas terkait dengan urusan pemilu tahun 2024 ke depan nanti, dan kami juga menyepakati hal itu. Terkait dengan masalah hari ini tanggal 20 Februari 2023, yang bersangkutan atas nama Adel Talopo datang lagi dan mengadu ke kami pemerintah desa, kenapa sampai dari Panwas Kecamatan Amanubon Selatan bisa panggil yang bersangkutan Adel Talopo untuk dinonaktifkan kembali. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Itu kenapa sampai bisa begitu? Karena setahu kami bahwa sejauh ini juga tidak ada punya masalah. Sejauh ini tidak ada punya masalah terkait dengan PKD yang sudah dilantik dan yang bersangkutan juga sudah bekerja selama ini dan semuanya baik-baik saja. Tapi hari ini yang kami terima laporan dari saudari Adel Talopo datang dengan membawa satu pengaduan, dan kami pemerintah desa juga kami akan bertanya kenapa Panwas bekerja hari ini lantik orang lain, besok lantik orang lain lagi. Memangnya tahapan ini selalu berubah-ubah atau aturan selalu berubah-ubah? Itu tolong nanti dari Bawaslu juga ada tanggapan hal ini. Jadi jangan Bawaslu hanya di TTS diamkan hal ini, atau jangan sampai Bawaslu mau jadi juru selamat untuk Panwas di Amanubon Selatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.